Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit, tidak payah, tidak ribet, tidak jelimet. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Betul? Maka jalani saja hidupmu, syukuri apa yang diberikan Allah. Syukuri apa adanya. Saya karena dalam masjid tidak mengajak jamaah nyanyi. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Apa hukumnya mengidolakan orang kafir? Seperti pemain bola, namanya tak saya sebut. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita. Kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Jangan mubazir lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan, dipoto, langsung update. Alhamdulillah, tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun utang juga. Kul, wasrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Apa hukum orang melewati orang sedang sholat di Makkah? Darurat. Laki-laki dengan perempuan sholat bersentuhan batal apa batal? Batal. Tapi kalau sedang tawaf, darurat. Di Makkah orang, hukum Makkah tak bisa dibawa ke musola kita. Hukum di Masjidil Haram tak bisa dibawa karena di situ darurat tingkat tinggi. 4,7 juta orang berkumpul di tempat yang sama dari seluruh penjuru dunia. Kalau mampu tunggu, kalau tak mampu maafu anhu, termaafkan. Pertanyaan ini bagus. Karena mana tahu sampai di Makkah nanti. Amin ya rabbal. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang ingin dijadikan Allah baik, ada kebaikan, yusib minhu, maka Allah beri dia berbagai ujian dalam hidup supaya dia matang. Bukan matang umur. Kalau masalah umur, siapa aja lahir pasti tua. Siapa aja yang lahir tahun 80 pasti sekarang umurnya sudah 42, pasti tua. Tapi mentalnya belum tentu tua. Makanya generasi itu selalu jadi 3. Pertama generasi pejuang, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Antum datang ke Pekanbaru ini berjuang, tunggang langgang, meninggalkan kampung, kuliah, cari makan, biaya sendiri, selesai kuliah, berdarah-darah, lanjut S2, lanjut S3, jadi orang hebat. Pas anak antum nyaman, generasi penikmat. Cucu antum generasi penghancur. Setelah hancur, giliran cicit berjuang lagi. Pertolongan Allah itu datang setelah kita siapkan cawannya. Kalau hujan lebat, siapkan embernya, siapkan mangkoknya, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Semakin besar wadah yang disiapkan, semakin banyak air yang didapat. Maka siapkanlah dia. Apa wadah untuk mendatangkan, menurunkan sabar dari Allah? Maka siapkanlah niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Niat baik dalam hati bahwa ini adalah ibadah. Sabar itu ibadah. Aku berniat untuk beribadah, berikan aku kesabaran ya Allah. Yang kedua, ada usaha dari kita untuk menahan. Tahan mulut, jangan ngomong macam-macam, tahan hati, tahan pikiran. Jangan pikirkan macam-macam. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Wasta'inu bisabri wassalah.
salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, baca Al-Quran, nanti Allah akan berikan kekuatan. Begitu yang saya alami dalam berbagai macam ujian, pukulan yang pernah dalam kehidupan saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.